Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara derivasi parsial dan diferensial eksak. Ya. Bahasa matematika derivasi parsial dan diferensial eksak ini sangat dibutuhkan, penting sekali nanti di dalam termodinamika. Kaitannya dengan apa? Kaitannya karena fungsi-fungsi di dalam termodinamika umumnya tidak bergantung kepada satu variabel saja. Jadi dia bergantung kepada lebih dari satu variabel atau beberapa peubah. Nah, kalau kita ingat kembali di dalam kalkulus, biasanya misalkan ketika kita punya fungsi ya, sebuah fungsi y atau sama dengan fx ini, maka dia bergantung kepada satu variabel saja, yaitu variabel x saja. Jadi misalkan kita punya fungsi kuadrat x kuadrat plus 2x plus 3 begini. Maka dia hanya bergantung pada satu variabel saja, yaitu variabel x saja. Kalau kita turunkan, maka y aksen atau df dx ini, maka kita akan punya 2x ditambah dengan 2. Begitu. Nah, dia hanya bergantung kepada satu variabel saja, satu variabel x saja. Bagaimana kalau kemudian fungsi itu bergantung misalkan kepada lebih dari satu variabel? Misalkan y-nya itu adalah sebuah fungsi yang dia bergantung kepada f dan x, dan dia juga bergantung kepada z, begitu. Nah, jika kita memiliki satu fungsi, misalkan fungsi itu adalah fungsi z, fungsi ini bergantung kepada variabel x dan y, maka untuk bisa menurunkan fungsi ini, maka kita perlu melihat dua variabel itu, yaitu variabel x dan variabel y. Jika kita punya hanya satu variabel seperti ini, maka kita cukup langsung diturunkan saja, ya, karena tidak ada variabel yang lain, tidak ada variabel yang lain. Nah, variabelnya sekarang ada dua, yaitu variabel x dan y. Maka ada saatnya kita turunkan dia terhadap variabel x, sementara itu pada saat itu variabel y-nya kita anggap tetap. Terus kemudian karena dia juga bergantung pada variabel y, maka ada saat dia diturunkan kepada variabel y, dan pada saat itu variabel x-nya adalah tetap. Nah, bahasa ini kalau kita ungkapkan dengan persamaan matematika, kita akan bisa menuliskannya sebagai dz turunan sama dengan turunan parsial z terhadap x pada saat y-nya ini tetap, ya, pada saat y-nya tetap, kalikan dengan dx ditambah dengan parsial z parsial y, jadi turunan parsial dari z terhadap y pada saat x-nya tetap, kalikan dy. Nah, ini adalah turunan parsial atau derivasi parsial dari fungsi z yang dia bergantung kepada variabel x dan y. Jadi kalau kita tulis itu, jadi kita punya z yang dia bergantung kepada x dan y, maka kita bisa menuliskan bahwa turunan dari z ini akan sama dengan parsial z terhadap salah satu variabelnya dulu, yaitu parsial x. Ini berarti nanti dikalikan dengan dx ditambah dengan parsial z terhadap parsial y dikalikan dengan dy. Ini pada saat y-nya tetap, ini pada saat x-nya tetap. Nah, ini cara kita menurunkan besaran yang dia bergantung kepada beberapa variabel itu, ya, beberapa variabel itu. Nah, di dalam termodinamika kita akan memiliki fungsi keadaan atau persamaan keadaan yang dia bergantung kepada variabel P, V, dan T. Variabel tekanan, variabel volume, dan variabel suhu. Nah, persamaan keadaan di dalam termodinamika kita bisa menuliskannya sebagai F yang dia bergantung pada P, V, T, ini sama dengan 0. Bagaimana kalau kita ingin melihat volumenya? Bagaimana kalau kita ingin melihat tekanannya? Maka kita bisa menuliskan bahwa volume dari keadaan gas tersebut itu bisa kita tuliskan sebagai V yang dia bergantung pada P dan T. Demikian juga nanti bagaimana kalau tekanannya?
maka tekanannya dia bergantung pada variabel V dan dia bergantung pada juga variabel T. Nah, ini di dalam termodinamika. Karena itulah kita sangat membutuhkan derivasi parsial itu. Jadi kalau kita punya fungsi ini V sama dengan V bergantung pada P dan T, maka kita bisa menuliskan dengan cara yang sama yang di sini, ya, dengan cara yang sama yang di sini, maka kita bisa menuliskan bahwa dV ini sama dengan parsial V per parsial T dikalikan dengan dt, ditambah dengan parsial V per parsial P dikalikan dengan dP, ya, dikalikan dengan dP. Ini cara kita untuk melihat bagaimana variabel-variabel di dalam termodinamika itu. Nah, P itu juga seperti itu, ya. P juga seperti itu. P dia bergantung, P ini bergantung kepada V dan T. Maka kita bisa menuliskan bahwa dP, ya. Kita bisa menuliskan bahwa dP itu, ya. dP ini sama dengan parsial P per parsial T dikalikan dengan dt ditambah dengan parsial P per parsial V dikalikan dengan dV, ya. Nah, ini pada saat T-nya tetap, ini pada saat V-nya tetap. Jadi dalam turunan parsial itu ada variabel yang saat itu berubah, variabel lainnya dianggap tetap. Begitu seterusnya, ya. Jika ada 2 maka gantian. Kalau ada 3 ya nanti bergantian terus begitu. Nah, jadi akhirnya sekarang kita punya 2 persamaan, yaitu persamaan ini dan persamaan yang ini, dV dan persamaan dP. Sekarang kita akan melenyapkan, ya, variabel dP ini, ya. Jadi di sini punya dP, di sini juga punya dP. Nah, kita lenyapkan variabel ini. Maka dP di persamaan satu ini kita ganti dengan yang di sini, ya. Jadi kita akan punya, ya, persamaan baru. Nah, kita punya persamaan baru ini, ya. dV ini sama dengan parsial V per parsial T kali dt ditambah parsial V per parsial P kali dP. Terus kemudian dP sama dengan parsial P per parsial T kali dt ditambah parsial P per parsial V kali dV. Nah, dP ini sekarang kita akan ganti dengan dP yang di sini. Sehingga kita akan punya persamaan, ya, kita akan punya persamaan dV ini sama dengan parsial V per parsial T pada saat P tetap kali dt ditambah dengan parsial V per parsial P pada saat T-nya tetap dikalikan dengan ini, ya. Saya pakai kurung-kurung awal, parsial P per parsial T pada saat V-nya tetap kali dt ditambah parsial P per parsial V pada saat T-nya tetap kalikan dV. Nah, ini tinggal dikalikan, ya. Kita akan punya ditambah ini parsial V per parsial P pada saat T-nya tetap kalikan parsial P per parsial T pada saat V-nya tetap, ini dt ditambah dengan parsial V per parsial P pada saat T-nya tetap dikalikan dengan ini parsial P per parsial V pada saat T-nya tetap kalikan dengan dV. Nah, di sini di ruas kiri ini, di suku ini kita punya parsial V per parsial T pada saat P tetap kalikan dt. Nah, kita lihat di sini ada dt, di sini juga ada dt. Terus kemudian yang ini ada dV, sementara yang di sini ini juga ada dV. Nah, maka suku-suku yang sama kemudian kita kelompokkan atau kita satukan, ya. Suku-suku yang sama kemudian kita satukan. Jadi kita akan punya ini dV, di sini juga dV. Berarti kita bisa menuliskan dV ini berarti 1 di sini pindah ke ruas kiri berarti menjadi dikurangi
dikurangi dV per partial V per partial P pada saat T-nya tetap dikalikan dengan partial P per partial V pada saat T-nya tetap. Ini sama dengan dt-nya yang ini. dt terus kemudian dikalikan dengan ini partial V per partial T pada saat P-nya tetap ditambah dengan ini. Partial V per partial P pada saat T tetap dikalikan dengan partial P per partial T pada saat V-nya tetap. Nah, kita punya ini. Kita punya persamaan baru yang panjang ini, ya. Persamaan ini menunjukkan kepada kita bahwa hubungan antar variabel P, V, dan T itu bisa ditunjukkan dalam hubungan diferensial. Nah, sekarang kita membayangkan ada satu proses, yang dimana saat itu misalkan dia memiliki suhu tetap. Jadi prosesnya dia memiliki suhu tetap. Suhunya tetap. Kalau suhu tetap ini berarti T-nya ini berarti konstan. Kalau T-nya konstan maka dt ini pasti sama dengan 0. Ya, dt sama dengan 0. Berarti kita punya bahwa sekian ini akan sama dengan 0. Ya, maka ini sama dengan 0, maka sekian ini semuanya sama dengan 0, ya. Dengan demikian kita punya berarti yang sekian ini juga akan sama dengan 0 yang di sini. Jadi kita akan punya bahwa pada suhu tetap 1 minus partial V per partial P dikalikan dengan partial P per partial V, nah, ini akan sama dengan 0. Kita punya bahwa partial V per partial P pada saat T tetap dikalikan partial P per partial V pada saat T tetap ini sama dengan 1, ya. Dengan demikian kita bisa punya ini partial V per partial P pada saat T tetap, ya. Pada saat T tetap ini sama dengan 1 per, ya, 1 per partial P per partial V pada saat T tetap. Atau ini sama dengan partial V per partial P pada saat T tetap. Sama, ya. Jadi akhirnya kita akan punya kembali ini. Jadi ini menunjukkan bahwa persamaan kita itu konsisten. Nah, kalau di dalam filsafat ilmu ini nanti disebut sebagai ini koheren, ya. Ini koheren. Akhirnya akan kembali persamaan partial V per partial P kembali ke persamaan partial V per partial P. Jadi kita punya, ya, bahwa pada suhu tetap, ya, kita akan punya persamaan ini, ya. Jadi pada suhu tetap kita punya persamaan ini. Sekarang bagaimana kalau volumenya tetap, ya? Bagaimana kalau volumenya tetap? Kalau prosesnya ini memiliki volume yang tetap, berarti V-nya ini nilainya konstan. Kalau V-nya nilainya konstan, maka dV ini akan sama dengan 0, ya, akan sama dengan 0. Jadi jika dV itu akan sama dengan 0, berarti kita kembali ke persamaan di atas tadi, maka dV ini 0, sekian ini sama dengan 0, maka yang di sini ini akan sama dengan 0. Jadi kita akan punya, jika dV sama dengan 0, maka kita bisa tulis bahwa 0 ini sama dengan partial V per partial T pada saat T tetap ditambah dengan partial V per partial P
pada saat T-nya tetap dikalikan dengan parsial P per parsial T pada saat V-nya tetap. Jadi kita akan memiliki ya. Jadi sekarang kita memiliki persamaan baru ini ya. Pada saat volumenya tetap ya, pada saat volumenya tetap atau dV sama dengan 0. Nah, kita punya persamaan ini. Nah, tadi kita punya persamaan ini bahwa parsial V per parsial P, parsial V per parsial P pada saat T-nya tetap itu sama dengan 1 ini ya. 1 per parsial 1 per parsial P per parsial V pada saat T-nya tetap ini. Persamaan ini ya. Persamaan ini bisa kita ubah ya menjadi, saya pakai tinta merah, parsial V per parsial P pada saat T-nya tetap dikalikan parsial P per parsial T pada saat V-nya tetap. Nah, ini sama dengan minus ya parsial V per parsial T pada saat V-nya tetap. Minus ini bisa kita ganti menjadi minus 1 per parsial T per parsial V pada saat V-nya tetap. Jadi kita akan punya ini bisa kita tulis ulang menjadi parsial V per parsial P pada saat T-nya tetap, parsial P per parsial T pada saat V-nya tetap dikalikan dengan parsial T per parsial V pada saat P-nya tetap sama dengan minus 1. Nah, kita punya persamaan baru ini ya. Nah, kita punya persamaan baru ini. Jadi kita punya persamaan simetri ini ya. Parsial V per parsial P dikalikan parsial P per parsial T dikalikan parsial T per parsial V sama dengan minus 1. Nah, ini yang disebut sebagai persamaan simetri ya. Kalau di kalkulus ya, di kalkulus kita akan punya persamaannya ya. Kita akan punya persamaannya itu parsial Y per parsial X ini pada saat Y-nya tetap kalikan parsial X per parsial Z pada saat Y-nya tetap dikalikan parsial Z per parsial Y pada saat X tetap itu sama dengan minus 1. Ya, kita punya persamaan simetri yang seperti di kalkulus ini di dalam termodinamika ini. Nilai persamaan simetri ini berlaku umum ya, berlaku untuk sembarang gas, tidak hanya berlaku untuk gas ideal saja. Nah, apa fungsinya? Misalkan manfaat dari persamaan simetri ini ya, persamaan simetri ini. Parsial V per parsial P dikalikan parsial P per parsial T kalikan parsial T per parsial V sama dengan minus 1 ini. Sekarang kita cari misalkan untuk gas ideal ya, kita cari untuk gas ideal. Misalkan kita ingin mencari parsial P per parsial T pada saat volumenya tetap ya. Maka dari persamaan simetri ini kita bisa menuliskan bahwa parsial P per parsial T pada saat volumenya tetap ini sama dengan minus 1 dibagi ya. Minus 1 dibagi parsial T per parsial V pada saat P-nya tetap ini dikalikan dengan parsial V per parsial P pada saat T-nya tetap. Nah, ini bisa kita yang di sini bisa kita naikkan ke atas ya, sehingga akan menjadi parsial V per parsial T ini pada saat P-nya tetap dibagi parsial V per parsial P pada saat T-nya tetap. Jadi kita punya persamaan ini ada minus. Nah, kita punya persamaan ini. Jadi parsial P per parsial T pada saat volumenya tetap untuk gas ideal misalkan seperti ini. Nah, kita ingat kembali bahwa parsial V
parsial V per parsial T pada saat volumenya tetap, ini melayangkan ingatan kita kepada besaran koefisien ekspansi, ya. Koefisien ekspansi, yaitu nilainya adalah beta sama dengan 1/V, beta sama dengan 1/V, jadi kita punya beta, ini sama dengan 1/V, dikalikan parsial V per parsial T pada saat P-nya tetap. Sementara itu, kita juga punya persamaan kappa, ini sama dengan minus 1/V dikalikan dengan parsial V per parsial P pada saat T-nya tetap, ya. Jadi kita punya persamaan ini, ya, parsial V per parsial T ini, ya. Jadi kita akan punya di sini ini sama dengan beta kalikan V. Terus kemudian parsial V per parsial P, parsial V per parsial P nilainya adalah minus kappa dikalikan V. Jadi ini nilainya minus kappa dikalikan dengan V. Jadi kita punya, ya, minus beta V dibagi dengan minus kappa V. Jadi kita punya nilainya beta per kappa. Jadi kita punya persamaan ini, ya. Jadi parsial P per parsial T pada saat volumenya tetap nilainya adalah beta per kappa, ya. Nah, Anda bisa mencari, misalkan ini bagaimana kebenaran relasi persamaan ini untuk persamaan gas Clausius dan seterusnya seperti itu, ya. Bisa digunakan untuk latihan.